Salam, selamat pagi bersama saya Pendeta Alison Tan. Pada pagi ini saya mau bawa satu renungan tentang tema integritas. Saudara-saudari, kalau bicara integritas itu sangat-sangat penting. Apalagi saudara-saudari sebagai anak Tuhan, tentu harus berintegritas yang baik. Saudara-saudari, apalagi saudara-saudari sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, itu sangat penting tentang integritas. Hidup itu cuma hanya modal satu, kepercayaan. Kepercayaan itu dari mana? Dari diri kita sendiri. Apakah selama ini saudara berintegritas yang baik? Mari kita belajar firman Tuhan, di mana Rasul Paulus itu mengajar murid kesayangannya, yaitu Timotius. Mari kita buka firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 12. Saya bacakan ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara sebagai anak Tuhan, tentu kita harus bicara tentang integritas jadi seorang anak Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, orang yang berintegritas adalah orang yang bisa percaya oleh perkataannya, tingkah lakunya, kasihnya, kesetiaannya, dan kesuciannya. Tentu kita harus berikan sebagai contoh untuk saudara kita, sebagai contoh untuk teman kita. Kalau kita tidak bisa berintegritas yang baik, siapa yang mau ikut Kristus? Saudara, mari kita lihat definisi integritas. Saya bisa kasih contoh berapa tokoh yang memberikan statement. Yang pertama ada John Maxwell. Dia berkata, integritas adalah hati yang tidak mendua dan tidak berpura-pura. Integritas adalah orang yang tidak bermuka dua dan tidak pura-pura. A katakan A, B katakan B. Tidak perlu bersandiwara. Yang kedua, James Dobson. Dia berkata, integritas adalah kesetiaan kepada janji dan hidup yang bertanggung jawab. Dia berkata dengan kalimat kesetiaan dengan kepada janji. Orang yang integritas, apa yang dia ucapkan bisa dipegang. Apalagi sebagai anak Tuhan, di mana-mana harus jadi saluran berkat, bukan jadi batu sanjungan. Perkataan kita harus berpikir baik-baik sebelum ucapkan. Jangan asal ucap dan asal berkata dan mensebarkan gosip tanpa kita mengecek kebenarannya. Apalagi sekarang ini banyak hoax di WA, banyak hoax di berbagai media. Jangan kita share kepada orang tanpa kita benar-benar mengerti, tanpa benar-benar kita memahaminya, sehingga bisa menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Nah, saudara-saudari dikasihi Tuhan, cakupan integritas itu pertama adalah integritas dalam iman. Apa yang dimaksud integritas dalam iman? Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1. Berfirman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman kepada Abraham sebelum namanya jadi Abraham.
suatu janji Tuhan kepada dia. Maka Abraham mempunyai integritas, bisa dipercaya Tuhan, karena dia percaya dengan imannya apa yang difirmankan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara percaya apa yang Tuhan firmankan kepada saudara? Jika saudara percaya, maka saudara harus berani melaksanakannya. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Ketika Abraham mendengar firman Tuhan, mempergi ke negeri yang Tuhan suruh, tanpa berpikir panjang, dia langsung mengambil tindakan. Karena Abraham percaya integritas janji Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan, dengan berintegritas Tuhan yang telah menyelamatkan saudara, dan mati di kayu salib untuk saudara, bangkit untuk menyelamatkan saudara. Jika saudara sungguh percaya, maka saudara akan jadi anak Tuhan yang hidup selalu diberkati. Saudara akan dipakai Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham, siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau, dia akan dikutuk. Karena Tuhan selalu bersama saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Saudara, kedua, integritas dalam diri yang dimaksud oleh saya adalah Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yesus marah sekali kepada orang fasik. Di mulut mereka bisa mengucapkan kata-kata yang baik, tapi hatinya jahat dan perbuatannya tidak pernah mengindahkan Tuhan. Maka Yesus marah kepada orang-orang fasik. Hai kamu keturunan ular beludak. Itu sangat kasar. Karena Tuhan tidak suka orang yang tidak berintegritas. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi, janganlah kita sebagai anak Tuhan asal janji, asal bicara. Itu bahaya, saudara-saudari kasih Tuhan. Karena ketika Anda berjanji, Anda tidak bisa lakukan, maka Anda jadi batu sandungan di mana-mana. Karena Anda sebagai anak Tuhan. Apalagi saya seorang pendeta. Kalau saya seorang pendeta tidak berintegritas yang baik, bagaimana orang mau dengar apa yang saya khotbah? Saudara harus tahu, jadi seorang pendeta harus benar-benar berintegritas yang baik. Bukan saya aja, istri saya, anak saya. Jemaat datang ke gereja, melihat pendetanya, istrinya, anaknya. Semua harus berintegritas yang baik. Karena sebagai contoh keluarga yang baik. Sehingga jemaat bisa melihat contoh hamba Tuhan, istrinya, dan anak-anaknya. Jadi kita jadi pendeta di mana-mana bukan jadi salah berkat, jadi batu sandungan. Saudara, di dalam Lukas 16 ayat 10 itu berkata begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Saudara, ini sangat penting. Kalau saudara dalam hal kecil aja tidak bisa dipercaya, bagaimana saudara minta berkat yang besar? Maka ketika kita jadi seorang anak Tuhan, harus bisa melakukan dari yang kecil. Dari kecil kita bisa lakukan, yang besar pun Tuhan percaya kepada kita. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kenapa begitu penting harus berintegritas yang baik? Karena saudara-saudara ini akan dipakai Tuhan menjadi saksi hidup di mana saudara berada. Jika saudara berintegritas yang baik, maka Tuhan akan memberkati saudara-saudari. Siapa yang memberkati saudara-saudari, orang itu akan diberkati. Siapa yang mengutuk saudara-saudari, orang itu akan dikutuk. Kenapa?
Karena Tuhan menyertai saudara-saudari yang berintegritas yang baik. Renungkan firman Tuhan ini. Aku percaya, jika belum berintegritas yang baik, marilah kita perbaiki. Jika sudah, lakukan lebih baik lagi. Sehingga Tuhan memberkati saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada. Bersama saya Pendeta Esentan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.